Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita sudah sampai di Daniel pasal yang ke-11. Kitab Daniel pasal yang ke-11. Kemarin kita sudah membaca, ternyata ada peperangan rohani, ada roh-roh teritorial penguasa daerah yang bisa menahan jawaban-jawaban doa kita. Makanya kita harus masuk dalam peperangan. Iya, Daniel pasal yang ke-11, seperti dahulu aku juga mendampinginya untuk menguatkan dan menyokongnya, yakni pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Ya, jadi saudara di sini malaikat itu berkata bahwa dia mendampingi Mikael untuk berperang, mendukung dia, menyokongnya pada tahun pertama pemerintahan Darius orang Media itu. Jadi kita lihat di sini ternyata di setiap kepemerintahan itu ada roh-roh yang harus dihancurkan, dan itulah gunanya kita semua orang percaya di atas bangsa ini berdoa buat Indonesia supaya roh-roh teritorial, roh-roh penguasa yang pasti bukan berasal dari Tuhan itu dihancurkan di tiap kota dan di tiap daerah kita. Kita perlu terus menopang pemerintah untuk boleh mendapat pengawalan dari malaikat yang dikirim oleh Tuhan. Ayat yang kedua berkata, di sana judul perikopnya dari pasal 11 ayat yang kedua, Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan. Oleh sebab itu aku akan memberitahukan kepadamu hal yang benar. Sesungguhnya 3 raja lagi akan muncul di negeri Persia, dan yang keempat akan mendapat kekayaan yang lebih besar daripada mereka semua. Dan apabila ia telah menjadi kuat karena kekayaannya, ia akan berusaha sekuat-kuatnya untuk melawan kerajaan Yunani. Jadi saudara, utusan Tuhan yang berupa malaikat itu menunjukkan masa depan Israel kepada Daniel. Hanya Allah yang bisa menunjukkan peristiwa-peristiwa masa depan dengan begitu jelas. Pekerjaan Allah tidak saja berhubungan dengan norma-norma yang dalam sejarah yang luas, tetapi juga Tuhan fokus pada sampai ke masalah-masalah detail dari kehidupan manusia yang rumit. Dan rencana Tuhan entah bagi bangsa atau individu itu tidak tergoyahkan. Kita melihat di sini satu pelajaran yang penting, bahwa dalam satu kepemerintahan itu Tuhan turut bekerja. Makanya perlu doa-doa kita, anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini, untuk berdoa bagi bangsa kita, karena ada banyak hal yang bisa diluputkan ketika kita memohon belas kasihan Tuhan. Itu bisa digagalkan oleh Tuhan ketika kita mau berdoa. Di sini malaikat itu berkata, akan ada 3 raja yang muncul, dan raja yang keempat itu akan lebih kaya, dan setelah ia memiliki kekayaan yang cukup, ia akan dengan sekuat tenaga melawan kerajaan Yunani. Jadi saudara, raja Persia yang keempat ini kemungkinan adalah Artahasta, Artasasta, juga disebut Ahasiweros. Itu pada tahun 486 sampai 465 sebelum Masehi, yang terus berupaya sekuat tenaga melawan Yunani pada tahun 480 sebelum Masehi. Babel dikalahkan oleh Media Persia. Media Persia dikalahkan oleh Yunani di bawah Alexander Agung, yang menaklukkan sebagian besar dari negara-negara di sekitar Laut Tengah dan di Timur Tengah. Setelah kematian Alexander, kerajaan itu terpecah menjadi 4 bagian, yaitu dinasti Ptolemeus. Dinasti Ptolemeus menguasai bagian selatan dari Palestina, dan dinasti Seleukus mengambil bagian utara. Jadi saudara, ayat 2 sampai ayat 20 ini menunjukkan konflik antara dinasti Ptolemeus dan juga dinasti Seleukus mengenai kekuasaan atas Palestina pada tahun 300 sampai 200 sebelum Masehi. Di ayat 21 nanti sampai ayat 35 menggambarkan penganiayaan Israel di bawah Antiochus IV Epiphanes. Dalam ayat 35 dan 45 nanti nubuat beralih ke akhir zaman. Kita lihat di sini saudara, bagaimana ayat yang ketiga dikatakan nanti raja Yunani yang gagah perkasa ini
adalah Alexander Agung yang akan menaklukkan Media Persia dan membangun sebuah kerajaan yang besar hanya dalam waktu 4 tahun. Ya, tetapi saudara, pada akhirnya kerajaan Alexander Agung terpecah menjadi 4 negara. Ya, dan kita lihat di sini ya, ayat yang keempat, tetapi baru saja ia muncul, maka kerajaannya akan pecah dan terbagi-bagi menurut keempat mata angin dari langit, jatuh bukan kepada keturunannya dan tanpa kekuasaan seperti yang dipunyainya, sebab kerajaannya akan runtuh dan menjadi milik orang-orang lain daripada orang-orang ini. Ya, pada akhirnya kerajaan Alexander Agung terpecah menjadi 4 negara, keempat negara yang lemah. Ya, ini terdiri dari wilayah-wilayah berikut: Mesir, Babel dan Syria, Asia Kecil, Makedonia dan Yunani. Ya, dan juga Raja Mesir, ya, yaitu Raja Negeri Selatan adalah Ptolemeus, ya, atau barangkali mengacu kepada dinasti Ptolemeus secara umumnya. Ayat yang ke-5 di sana dikatakan, maka Raja Negeri Selatan akan menjadi kuat, tetapi salah seorang dari panglima-panglimanya akan menjadi lebih kuat daripadanya, dan orang ini memerintah. Ya, lalu kekuasaannya akan menjadi kekuasaan yang besar. Ayat 6, beberapa tahun kemudian keduanya akan bersekutu. Putri Raja Negeri Selatan akan datang kepada Putri Raja Negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi putri itu tidak akan berhasil, juga keturunannya tidak dapat bertahan. Putri itu akan diserahkan, demikian pula orang-orang yang mengantarnya, anak yang dilahirkannya dan orang yang mengawininya. Ya, dan kita lihat di sini saudara, ya, nubuat-nubuat ini ya tampaknya telah digenapi bertahun-tahun kemudian dalam peperangan Seleukus antara Mesir dan Syria. Itu terjadi pada tahun 252 sebelum Masehi. Ya, jadi Ptolemeus II dari Mesir, negeri selatan, menyerahkan putrinya Berenice, ya, untuk dinikahi oleh Antiochus II dari Syria, negeri utara, guna mewujudkan perjanjian perdamaian di antara kedua negeri mereka. Tetapi Bernice dibunuh di Antioquia oleh mantan istri Antiochus II, yaitu Laodice, ya. Saudara lelaki Bernice, ya, Ptolemeus III, naik tahta Mesir dan menyatakan perang terhadap bangsa Seleukus untuk membalas dendam atas pembunuhan saudara perempuannya. Kita melihat di sini apa yang ditulis di Alkitab itu terjadi, ya saudara. Ya, jadi ayat ini berkata, ya, pada waktu itu nanti putri Raja Selatan akan datang kepada Raja Negeri Utara untuk mengadakan persetujuan. Tetapi putri itu tidak berhasil, juga anaknya, kan, keturunannya didapati tidak bertahan, dibunuh juga dan diserahkan. Demikian pula orang-orang yang mengantarkannya. Ya, dan ini terjadi saudara, nubuatan dari Alkitab terjadi dalam sejarah. Ya, ketika tahun 252 sebelum Masehi, ya, Ptolemeus II dari Mesir mengantarkan putrinya Berenice, ya, untuk dinikahkan dengan Antiochus II dari Syria. Tapi ternyata, ya, salah satu usaha untuk mengadakan perdamaian di antara kedua negeri itu semuanya berubah menjadi malapetaka, karena akhirnya, ya, putrinya dibunuh oleh mantan istri dari Antiochus II, yaitu Laodice, ya. Bahkan saudara laki-lakinya Bernice, ya, Ptolemeus, ya, naik tahta di Mesir dan menyatakan perang terhadap bangsa Seleukus untuk membalas dendam atas pembunuhan saudara perempuannya. Ya, jadi sehebat apapun manusia itu berusaha untuk, ya, mengadakan sesuatu dengan caranya, kalau Tuhan tidak berkehendak maka semuanya malah berubah, sudah jelas menjadi malapetaka. Ayat yang ke-8 berkata di sana, ayat yang ke-7 dulu, pada waktu itu akan tumbuh suatu tunas, ya, yang seakar dengan putri itu menggantikan orang itu, dan orang itu akan bergerak maju melawan Raja Negeri Utara dan memasuki kota bentengnya, dan ia akan bertindak terhadap mereka dan ia akan berkuasa. Ayat 8,
Bahkan dewa-dewa mereka dan patung-patung tuangan mereka dan barang-barang mereka yang berharga dari perak emas akan diangkutnya sebagai jarahan ke Mesir. Lalu beberapa tahun lamanya ia akan berhenti berperang melawan raja negeri utara. Ya, kemudian raja ini akan memasuki kerajaan raja negeri selatan, tetapi kemudian pulang ke negerinya sendiri. Jadi kita melihat di sini ya, raja Syria dari negeri utara adalah Seleukus II dan raja Mesir dari negeri selatan adalah Ptolemeus IV. Ya, dan apa yang Alkitab catat itu terjadi. Ya, tetapi ya manusia itu mau berusaha ya mengukuhkan kerajaannya kalau Tuhan yang sudah menubuatkan itu tidak akan berubah, tidak akan tergoyah. Saudara, Tuhan itu turut bekerja dalam urusan bangsa, bahkan di dalam urusan bukan hanya dalam keluarga rumah tangga kita, di dalam kepentingan suatu bangsa pun Tuhan turut bekerja. Karena itu jangan kita pernah berhenti berdoa buat bangsa di mana Tuhan tempatkan kita. Mari kita sungguh-sungguh minta pada Tuhan.